A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, mari kita kaji tentang narasi hijrah. Kita sering mendengar mari kita berhijrah. Oh, si A berhijrah gitu kan. Kita coba lihat pesan Allah dalam surat An-Nisa ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Nah, apabila kita berkaca kepada hijrahnya Nabi Muhammad SAW, yakni dari Makkah ke Madinah, kita dapat melihat beberapa nilai atau value. Yang pertama, nilai value yang kita dapatkan adalah dengan berhijrah mengandung semangat perjuangan tanpa putus asa dan rasa optimisme yang tinggi, yaitu semangat berhijrah dari hal-hal yang buruk kepada hal-hal yang baik, dan hijrah dari hal-hal yang baik ke hal-hal yang lebih baik lagi. Jadi hijrah itu memang tidak pernah berhenti, sebuah perjalanan panjang yang akan merubah orang ingin lebih baik lagi. Rasulullah dan para sahabatnya telah melawan rasa sedih dan takut pada masa itu dengan berhijrah dengan semangat. Jadi yang ada adalah semangat untuk bagaimana bisa lebih baik lagi. Rasulullah di Mekah sudah mendapat umat yang begitu banyak, kemudian beliau berhijrah ke Madinah. Makanya kemudian bagi mereka yang takut tentang berhijrah, ingat, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, jangan takut, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Jadi itu semangat yang harus dibangun. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, jangan takut, karena sungguhnya Allah beserta dengan kita. Semangat itu terus muncul dari yang buruk kepada yang baik, dari yang baik kepada yang lebih baik. Jadi hijrah tidak pernah berhenti. Kemudian yang kedua, berangkat dari belajar sejarah Rasulullah bahwa hijrah itu memberikan motivasi untuk kita. Untuk apa? Untuk berubah. Hijrah merupakan tongkat kebangkitan Islam, yakni pemberitahuan kepada kita bagi yang merasa di zona tidak nyaman untuk melakukan hijrah agar lebih baik lagi dari berbagai hal. Tadi sudah disampaikan di poin pertama, dari yang tidak baik bisa menjadi baik, dari yang baik bisa menjadi lebih baik, tergantung posisi kita di mana. Bisa dari posisi kita nyaman menjadi sangat nyaman gitu, dari zona yang tidak nyaman menjadi zona nyaman. Nyaman dalam artian kita merasa dekat kepada Allah, bukan nyaman memiliki kebebasan, bukan dalam rangka untuk menegakkan nilai-nilai Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuknya yang mungkin jika orang berada di zona nyaman, harus bangkit melakukan perubahan dengan membantu orang-orang yang lemah. Jadi kalau sudah merasa nyaman, bangkit dengan orang-orang yang lemah. Jangan karena sudah nyaman, tidak peduli dengan apapun yang terjadi di sekitarnya. Hari ini terlihat dari perilaku Rasulullah SAW ketika sudah di Madinah, kembali ke Mekah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, di sini penting juga buat kita bahwa amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh Rasulullah adalah yang mendahulukan nilai-nilai kesalihan, nilai-nilai kebaikan
memberikan contoh yang baik. Rasul tidak frontal tetapi lebih menegakkan nilai-nilai kesalehan tersebut. Yang ketiga, berhijrah itu jika tadi memberikan semangat, memberikan motivasi untuk berubah. Kemudian yang ketiganya adalah melakukan penataan baik dari sisi strategi dakwah, strategi usaha, strategi bisnis, strategi manajemen, strategi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, ekonomi, dan politik lengkap. Jadi hijrah itu melakukan akumulasi dari seluruh kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk menegakkan agama Allah dengan membangun, menata seluruh aspek. Tadi sudah disebutkan di awal. Jadi kenapa kemudian Rasulullah ke Mekah tanpa perlawanan yang berarti? Karena aspek-aspek ekonomi, manajerial, sosial, politik, teknologi, pengetahuan, strategi itu sudah dikuasai oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika ke Mekah tanpa perlawanan yang berarti, makanya Fathul Makkah itu begitu mudahnya Rasulullah untuk hadir karena memang sudah menguasai ilmu, pengetahuan, teknologi dan lain sebagainya. Jadi umat Islam itu hari ini kita, kalau betul-betul kita mau berhijrah, maka bantulah umat Islam dari sisi ekonominya. Kita digolongan kepada orang-orang yang miskin, umat Islam itu. Mari kita berhijrah untuk itu, mengembangkan ekonomi. Mari kita juga berhijrah untuk lebih wise lagi, lebih bijak lagi. Perbedaan pendapat yang muncul hari ini, kita sering bertengkar dan kita sering memperlihatkan di permukaan, bahkan terjadi saling membunuh. Mari kita lebih wise lagi, mengantarkan kita untuk lebih berhijrah kembali, lebih menunjukkan kemampuan ilmu pengetahuan, berperang dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan fisik saling membunuh satu dengan yang lain. Begitu juga bagaimana kita menata informasi. Kita kalah dalam seluruh aspek informasi. Mari kita berhijrah dengan menguasai informasi. Mari kita berhijrah dengan menggunakan strategi. Jangan lagi kita berperang menggunakan batu, tapi sudah dengan menggunakan tombol-tombol. Mari kita berhijrah untuk itu. Kenapa seperti Amerika saja bisa menguasai dunia? Hanya karena salah satunya itu menguasai teknologi. Kenapa Cina juga seperti itu mampu menguasai dunia? Salah satunya juga karena memang mereka menguasai ekonomi. Nah, ini barangkali hijrah kita mengarah ke sana, memberi semangat, memotivasi untuk berubah, kemudian melakukan perubahan dalam seluruh aspek yang kita kuasai. Jika kita menguasai ekonomi, kuasailah ekonomi untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai kebenaran Tuhan itu ada pada Islam. Begitu juga ilmu pengetahuan kita majukan, teknologi, sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya, seluruh aspek kita lakukan hijrah dari masing-masing yang mungkin kita bisa lakukan. Itu esensi dari ketika hijrah, karena kita melihat ketika Rasul melakukan Fathul Makkah itu perlawanannya tidak begitu berarti. Karena apa? Karena Rasulullah memang sudah menata strategi di Madinah, sudah menata ekonominya, sudah menata manajemennya, ilmu pengetahuannya tampak dari strategi yang digunakan, begitu juga teknologinya dalam rangka untuk memenangkan pertarungan, kemudian manajemennya juga sudah cukup bagus. Jadi ketika semuanya sudah tertata dengan rapih, maka akan tampak hijrah itu ada pada umat Islam. Dan ini harus kita lakukan, bukan satu orang melakukan semua, tetapi apa yang
memungkinkan kita lakukan dari diri kita, kita harus melakukan hijrah. Untuk apa? Untuk kemurnian Islam, untuk kemajuan umat Islam, untuk kebercahayaan Islam. Selamat berhijrah, semoga Islam semakin menjadi rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.